Shalom, apa kabar hari ini? Tentunya saudara penuh dengan sukacita karena kebaikan Tuhan yang boleh kita semua rasakan sampai hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepadanya sebab Dia baik buat kita semua. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Mari datang kepadanya, saudara, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang memuji dan bersyukur kepadanya, sebab Dia baik buat kita semua. Dia Bapa yang mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Bapa, sebab Kau Bapa yang mengasihi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Dunia tak bisa mengalahkan dan memisahkan kami dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh berada di minggu pertama bulan Juli tahun 2020 ini. Kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami, dan memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, dan biarlah dengan pengurapan Roh Kudus, hamba berkata-kata, untuk supaya kami semua dapat dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami semua, untuk mengurapi kami semua, untuk memberikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul mengalahkan dunia. Apa maksudnya kita harus mengalahkan dunia? Apakah kita harus mengumpulkan pasukan yang besar, kemudian kita menyerang dunia ini, menyerang semua bangsa dalam dunia ini, menaklukkannya? Tidak seperti itu tentunya. Maksud firman Tuhan untuk mengalahkan dunia adalah seperti yang disampaikan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Dikatakan di sana bahwa apa yang ada di dalam dunia ini itu akan lenyap bersama tentunya dengan orang-orang yang mengikuti keinginan dari dunia ini. Sebab yang di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua itu sedang lenyap bersama-sama dengan dunia ini, dan tentunya bersama dengan orang-orang yang melakukan semua itu. Karena itu kita harus mengalahkan dunia. Kemudian dalam 2 Petrus dikatakan bahwa ada hawa nafsu duniawi yang sedang membinasakan dunia ini. Jiwa-jiwa umat manusia yang dalam dunia ini sedang binasa bersama dengan keinginan dunia ini. Dan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saudara, Paulus juga banyak kali menyampaikan tentang roh dunia, roh-roh yang bekerja di dalam dunia ini yang membutakan banyak orang. Sebab itu Paulus mengatakan dalam surat Kolose bahwa semua keinginan duniawi, segala sesuatu yang duniawi harus dimatikan dari dalam hidup kita, yaitu hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, kenajisan, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dunia ini sedang menawarkan sesuatu yang akan membuat kita binasa, bahkan lenyap bersama-sama dengan dia. Sebab apa? Sebab si jahat sedang menguasai dunia ini, mengatur semua sistem dunia ini untuk bekerja bersama-sama, menggoda banyak umat manusia, menyeret, memikat umat manusia untuk jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam keinginan-keinginan duniawi, supaya kemudian kehidupan mereka dibinasakan dan lenyap bersama dengan dunia ini. Kita tahu bahwa sekarang kita berada di dunia yang sedang mengalami perubahan yang begitu cepat, saudaraku. Ada perkembangan teknologi yang begitu cepat, apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Pandemik ini mengubah banyak hal dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita setiap hari.
Segala sesuatu harus dilakukan sekarang secara online. Paling banyak kita terhubung dengan internet. Dan ini adalah salah satu hal yang dipakai oleh dunia untuk menggoda, untuk menghancurkan banyak orang dalam dunia ini. Internet dipakai untuk juga hal-hal yang baik dan bermanfaat tentunya. Tetapi kita perlu tahu bahwa iblis pun memakai semua ini untuk menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Karena itu berhati-hatilah. Ada banyak anak-anak muda yang kemudian terjebak dalam semua ini. Terjebak dalam keinginan mata, keinginan daging, hal-hal yang duniawi, ke dalam kenajisan, percabulan, dan banyak hal lagi. Karena internet. Saudara, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Tetapi Alkitab juga telah memberikan tuntunan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, mengalahkan semua keinginan-keinginan duniawi ini. Nah saudara, yang pertama kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan melihat doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum kemudian dia ditangkap, kemudian dia disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia terangkat ke sorga. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 dan selanjutnya, Aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kemudian selanjutnya ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kemudian selanjutnya di dalam Injil Yohanes 17 ini kita lihat ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Perhatikan baik-baik, ayat ini menjelaskan, ya, ini adalah perkataan Yesus secara langsung. Dia dalam doanya kepada Bapa, dia mengatakan bahwa pertama, dunia membenci murid-muridnya. Sebab apa? Sebab murid-muridnya bukan berasal dari dunia ini. Kemudian ada hal yang luar biasa di sini, yaitu bahwa walaupun dunia ini membenci murid-muridnya, membenci semua murid Tuhan, ya, jadi dunia ini menjadi tempat yang sangat berbahaya untuk kita sebagai murid Tuhan. Walaupun hal itu adalah sebuah kenyataan yang ada, tetapi Yesus tidak meminta supaya Bapa mengambil kita, murid-muridnya, dari dunia ini. Justru sebaliknya, Yesus berkata bahwa Dia mengutus kita ke dalam dunia ini, sama seperti Bapa telah mengutus Yesus juga ke dalam dunia ini. Saudara, hanya permintaan Yesus kepada Bapa supaya Bapa melindungi kita dari yang jahat. Dari ayat ini kita melihat bahwa dunia sedang dikuasai oleh si jahat, dan si jahat ini berusaha untuk menghancurkan murid-murid Tuhan, untuk membinasakan murid-murid Tuhan. Dan cara penyelamatan yang Yesus minta dari Bapa bukanlah mengambil kita, mengeluarkan kita dari dunia, tetapi Dia meminta supaya Bapa mengutus kita ke dalam dunia, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Demikian juga Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini, dan Dia minta Bapa untuk melindungi kita dari yang jahat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang penting di sini untuk kita pahami supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, yaitu kita harus memahami bahwa kita bukan berasal dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Artinya apa? Kita harus memahami identitas kita, ya, dan juga kita harus memahami panggilan kita di dalam dunia ini. Siapa kita dan apa panggilan kita, itu adalah hal yang penting untuk kita pahami. Dan untuk memahami siapa kita di dalam dunia ini,
Kita harus mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, bahwa kita harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru akan menentukan identitas kita. Ya, kalau saudara lahir dari seseorang, maka identitas orang itulah yang akan menjadi identitasmu. Identitas kita ditentukan oleh kelahiran kita. Dan kalau kita memahami dari mana kita berasal, kita juga akan memahami identitas kita, dan kita akan memahami apa panggilan kita. Karena itu, untuk menjadi orang yang bisa mengalahkan dunia, kita benar-benar harus mengalami kelahiran baru. Kekristenan itu adalah kelahiran baru, saudaraku. Ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus benar-benar mengalami kelahiran baru. Bukan, saudaraku, status karena kita kemudian lahir dari orang Kristen, bukan itu. Status karena kita lahir dari Bapa. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada berita Injil. Percayalah kepada berita Injil, percayalah kepada Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias, Juru Selamat saudara. Terima Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan mengalami kelahiran baru dalam diri saudara. Mari kita lihat dalam Injil, dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kemudian selanjutnya ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Haleluya. Orang yang lahir dari Allah akan memahami identitasnya, dan dia akan memahami panggilannya di dalam dunia ini. Kalau kita percaya kita adalah murid Tuhan, kita percaya kepada Yesus, maka kita seharusnya mengerti bahwa kita tidak boleh sama seperti dunia ini. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus menjadi sama seperti Yesus, yang memahami bahwa kita berasal dari Bapa, bukan berasal dari dunia ini, dan memahami tugas kita dalam dunia ini untuk menjadi alat kesaksian bagi dunia ini, supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, maka kita harus hidup di dalam persekutuan. Mari kita lihat bersama-sama Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini? Dalam arti kita bisa membuat dunia ini percaya kepada Yesus. Dan banyak orang dalam dunia ini kemudian datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri untuk menjadi anak Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, ini terjadi akibat apa yang disebut oleh Yesus di sini, kesatuan, menjadi satu dalam persekutuan. Saudara, Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita menjadi satu. Sebagai sesama murid Tuhan, sebagai sesama anak Tuhan, kita harus menjadi satu. Dan kesatuan itu terjadi sama seperti kesatuan Yesus dan Bapa. Sama seperti Dia dan Bapa satu, demikian juga kita dan Yesus menjadi satu. Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia. Kemudian kita semua menjadi satu. Saudara, coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, supaya kita lebih memahaminya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan juga kepada kamu, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama anak Tuhan, ya, ini menjadi kunci kemenangan kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini, supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Saudara, mengapa persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus, dan persekutuan dengan anak-anak Tuhan akan menjadi
sesuatu yang akan membuat kita bisa mengalahkan dunia ini. Pertama, saudara, ya, ketika kita dilahirkan kembali, itu sama seperti ketika seorang bayi dilahirkan ke dalam dunia ini. Seorang bayi yang dilahirkan ke dalam dunia ini membutuhkan apa? Keluarga. Keluarga itu ya akan merawat, membimbing dia. Kemudian dalam keluarga terjadi proses saling mengenal, kemudian di sana proses kasih itu bertumbuh, kemudian ada orang tua di sana yang mengarahkan, memberikan perintah yang harus ditaati, mengatur semuanya. Dan pada akhirnya anak yang dilahirkan ini akan menjadi serupa seperti keluarga itu sendiri. Demikian juga di dalam Tuhan. Waktu kita dilahirkan kembali, kita harus hidup dalam persekutuan keluarga Kristus, keluarga Tuhan. Kita memiliki Bapa di sorga, Yesus sebagai Tuhan kita, dan ada, saudaraku, keluarga rohani kita dalam dunia ini, di mana kita harus terlibat dalam persekutuan bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan ya akan membuat kita menjadi semakin kuat dan akan menjaga kita supaya kita tidak dicemari oleh dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam persekutuan kita dengan Bapa, kita akan semakin mengenal Yesus, dan dalam pengenalan ini akan semakin akan membuat kita diubahkan dari hari ke hari untuk semakin serupa dengan Kristus dalam sikap, karakter kita dan sebagainya, saudara. Sama seperti seorang anak yang tinggal dalam rumah, yang terus bersekutu dengan keluarga, dia akan menjadi serupa dengan keluarga di mana dia bersekutu, menjadi serupa dengan ayah atau dengan ibunya dalam berkata-kata, dalam berbicara, dalam bertindak dan sebagainya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kemudian berikutnya di dalam persekutuan akan menumbuhkan kasih. Ya, menumbuhkan kasih. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kasih kita akan makin bertambah kepada Tuhan. Demikian juga dalam persekutuan kita dengan sesama. Semakin lama kita bersekutu dengan sesama, saudaraku, maka proses untuk mengasihi itu pun akan terjadi, saudara. Ya, tetapi ini harus dibarengi dengan persekutuan dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab dalam persekutuan dengan sesama, ya kita akan makin mengetahui, mengenal karakter masing-masing, kelebihan maupun kekurangannya. Nah, kalau kita lebih banyak terbentur dengan kekurangan seseorang, maka ini mungkin akan menimbulkan kekecewaan dan sebagainya. Tetapi, saudaraku, kalau ini terjadi bersamaan dengan persekutuan kita dengan Tuhan, maka, saudaraku, kasih dari Kristus itu, saudaraku, akan memenuhi hati kita dan mengajarkan kita bagaimana bisa mengasihi sesama anak Tuhan yang memiliki kekurangan, yang juga memiliki kelemahan, yang bisa juga terjatuh dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan akan terjadi proses pemulihan dan sebagainya. Sebab dalam persekutuan akan ada penerimaan, akan ada keterbukaan, kita akan belajar tentang pengampunan dan sebagainya. Dan itu akan membuat kasih kita makin bertumbuh, saudara. Nah, ini akan membuat kita makin kuat. Ketika kita bersekutu dengan Bapa, kita akan semakin mengasihi Bapa, semakin mengasihi Yesus, sehingga apa? Kita tidak mudah untuk mengasihi dunia, saudara. Dan kalau kita kemudian menjadi lemah, tiba-tiba misalnya kita pun diseret, terpikat oleh dunia ini, saudaraku, maka Tuhan juga akan memakai saudara-saudara kita di sekitar kita, akan menolong kita. Jadi persekutuan ini penting untuk menguatkan kita ketika kita menjadi lemah. Sebab di dalam persekutuan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mengasihi kita, untuk menolong kita. Kalau dunia ini kemudian berusaha untuk merebut kita dari persekutuan dengan Tuhan, maka ada keluarga-keluarga umat Tuhan yang akan berusaha untuk kemudian membawa kita kembali. Karena itu penting sekali persekutuan. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam firman-Nya setiap hari, dengan persekutuan dengan sesama juga. Ini akan membuat saudara kuat menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Kemudian berikutnya, saudaraku, perhatikan baik-baik.
dengan siapa kita bersekutu akan menentukan, saudaraku, kita akan menjadi seperti siapa, ya, kita akan menjadi serupa dengan siapa, dan akan menentukan kita akan mengasihi siapa. Kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan umat Tuhan selalu, maka saudara akan semakin mengasihi Tuhan, akan semakin mengasihi umat Tuhan. Tetapi kalau saudara bersekutu dengan dunia ini, maka saudara akan semakin mengasihi dunia, dan saudara akan semakin serupa dengan dunia ini. Karena itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Yohanes juga mengatakan dalam 1 Yohanes bahwa jangan engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ketika engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirimu. Saudara, kasih kepada dunia, saudaraku, itu terjadi karena apa? Karena persekutuan juga, saudara. Kalau saudara bersekutu dengan dunia, saudara akan semakin mengasihi dunia. Nah sekarang, bagaimana caranya bersekutu? Ya, bagaimana persekutuan itu bisa terjadi? Nah, perhatikan baik-baik. Simpel saja sebenarnya. Persekutuan bisa terjadi oleh karena apa? Pertama, waktu yang kita berikan. Ya, kalau saudara memberikan banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama, nah, maka persekutuan itu akan terjadi. Dan itu, saudaraku, perlu usaha. Persekutuan tidak terjadi secara otomatis. Kita harus berusaha, harus berkorban. Nah, waktu. Kemudian berikutnya, pengorbanan, saudara. Persekutuan itu terjadi karena ada yang mau berkorban. Persekutuan kita dengan Bapa itu terjadi. Kenapa? Karena Yesus mau berkorban untuk saya dan saudara di kayu salib. Maka terjadilah persekutuan. Dan Yesus pun berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Itu pun pengorbanan, saudaraku. Jadi, kamu tidak akan layak menjadi murid Tuhan, mengikuti Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan setiap hari, kalau kamu tidak sangkal diri, pikul salib. Jadi, ada pengorbanan. Selain waktu, ada juga pengorbanan, saudaraku. Ya. Kemudian apa? Komunikasi, saudaraku. Komunikasi antara kita dengan Bapa, dengan Yesus dalam doa, kemudian dalam persekutuan dengan firman-Nya, di mana kita mendengarkan suara Tuhan buat kita, itu akan membangun persekutuan. Saudara, karena itu kita harus selalu berdoa, kemudian selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya itu, saudaraku, kita harus juga meluangkan waktu dengan sesama kita, berkorban untuk sesama kita, dan saudara, kita harus membangun komunikasi dengan sesama kita. Ya, komunikasi yang baik akan membuat persekutuan semakin baik. Karena kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda pendapat, berbeda karakter, berbeda budaya, dan sebagainya. Dan juga kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak memiliki tingkat atau level rohani yang sama seperti kita. Satu waktu kita mungkin bertemu dengan orang yang begitu hebat dalam kerohaniannya, dan kita kagum akan itu, kita belajar dari orang itu. Tapi kemudian kita juga pasti bertemu dengan orang-orang yang memiliki kerohanian yang levelnya di bawah kita. Artinya mereka bertobat, kemudian jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi, saudaraku. Dan orang-orang seperti ini harus kita kasihi. Mereka anak Tuhan yang butuh pertolongan kita, saudaraku. Suatu waktu mungkin ada orang yang datang ke persekutuan kita, wah, kesaksiannya luar biasa, mengalami jamahan Tuhan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba, saudaraku, kita dengar, dia jatuh dalam dosa lagi. Saudara, dan kalau kita langsung menghakimi dia, mengusir dia dari persekutuan, maka saudara, kita tidak akan menyelamatkan banyak orang. Kita harus tetap mengasihi orang-orang ini, saudaraku. Karena itu dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan doa, dibutuhkan saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan, saling mendorong, saling memotivasi, saling membantu, saling menolong satu sama lain. Persekutuan yang erat, yang kuat seperti ini, di mana kita membuka ruangan bagi orang lain untuk menerima mereka apa adanya, saudaraku, untuk menolong mereka yang lemah, untuk membantu mengangkat mereka dari keterpurukan mereka. Kalau ini kita lakukan, kita akan menyelamatkan banyak orang dari cengkeraman dunia ini, roh dunia yang membinasakan dunia ini.
Kita akan menyelamatkan diri kita dan juga bisa menyelamatkan orang lain. Karena itu, saudara, mari kita bangun persekutuan ini. Sediakan waktumu untuk Tuhan, dan waktu untuk melayani sesama, menolong sesama, waktu juga untuk belajar dari orang lain, waktu untuk belajar dari sesama, saudaraku, supaya kita semakin dibangun. Kemudian berikutnya, saudaraku, mari kita berkorban, saudaraku. Kita berkorban, menyangkal diri, memikul salib, juga berkorban bagi sesama kita. Dan supaya ini persekutuan bisa terjadi, makin banyak orang yang semakin kuat dan dunia bisa dikalahkan. Kemudian yang berikutnya, saudaraku, komunikasi harus jalan dengan baik. Supaya persekutuan erat bisa terjadi, kemenangan bisa menjadi bagian kita semua. Amin, saudara. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa mengalahkan dunia, adalah kita harus mau menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang pertama, saudara. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1, kita akan membaca ayat yang ketiga. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan. Saudara, tentunya kita rindu ada orang-orang yang kemudian beroleh persekutuan dengan Tuhan juga dan bisa mengalahkan dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus memberitakan firman kepada mereka. Paulus mengatakan bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka bisa percaya? Kalau mereka tidak mendengarkan berita firman Tuhan, bagaimana mereka bisa mendengarkan berita firman Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakannya, saudaraku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Saudara, kita semua harus bersedia untuk menjadi alat pemberitaan firman, Injil bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya semakin banyak orang yang bisa diselamatkan dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Dan kita mengalahkan dunia ini, kita mengalami kemenangan oleh karena semua yang kita lakukan tersebut, oleh karena berita Injil yang kita sampaikan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat saudara, akan mendorong saudara. Berhati-hatilah. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang terakhir mengatakan bahwa anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Artinya apa? Dunia sedang merebut hati banyak orang dengan berbagai macam berhala, idol, saudaraku, yang membuat orang terpikat matanya supaya mengikuti keinginan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah dengan semua itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita harus memahami panggilan, identitas kita di dalam Tuhan. Kemudian kita lakukan itu di dalam dunia ini dengan sikap yang benar sebagai anak Tuhan, dan melakukan panggilan yang benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, ini tidak terjadi secara otomatis. Kita harus berusaha untuk melaksanakannya. Sebab apa? Sebab kita telah dilahirkan kembali jadi anak Tuhan. Kemudian yang berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, hiduplah dalam persekutuan dengan sesama dan dengan Tuhan. Kemudian jadilah alat pemberitaan Injil, saudara. Berhati-hati dengan pergaulan dunia, berhati-hati dengan segala berhala, idol-idol dalam dunia ini. Saudara, ada seorang mengatakan bahwa hari-hari ini orang sudah tidak suka dengar khotbah, lebih suka dengar ini, lebih suka dengar itu. Saudara, memang, saudara, saya mau katakan pada saudara, dunia akan lebih menarik untuk menarik saudara, dan daya tarik dunia ini akan semakin diperbesar untuk menarik sebanyak mungkin orang untuk datang kepada dunia ini. Tapi berhati-hatilah, saudaraku, tidak semua yang manis itu adalah sesuatu yang bermanfaat, saudaraku, dan tidak semua yang pahit itu adalah sesuatu yang tidak berguna, yang harus dibuang. Kadang-kala firman Tuhan datang seperti pedang yang tajam, merobek jiwa saudaraku. Untuk apa? Supaya saudara bertobat dan kembali kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kadang-kala apa yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak kita sukai. Tapi itulah, saudaraku, Tuhan ingin mengatakan pada saudara, mari ikut aku. Banyak orang tidak ikut Yesus karena apa? Karena mereka terpikat oleh harta duniawi, oleh keinginan dunia. Saudara, jangan mencintai dunia. Yesus adalah sumber keselamatan yang sejati. Walaupun engkau tidak suka, saudaraku, keinginan dagingmu pasti akan menolak untuk saudara dekat dengan Tuhan. Saudara harus tetap belajar untuk dekat dengan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Meminta kepadamu, kiranya Tuhan, mereka boleh semakin mencintai Tuhan Yesus. Tolong kami semua Bapa, supaya kami tidak terpikat oleh roh dunia ini, supaya kami benar-benar datang pada Tuhan setiap hari, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, hidup dalam persekutuan, hidup sesuai dengan identitas dan panggilan kami. Kami terus memberitakan firman kepada banyak orang, supaya kami dapat menyelamatkan diri kami dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini, bahkan menyelamatkan orang lain bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesudah firman Tuhan ini, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Kalau saudara sudah siap dengan roti dan anggur di tangan saudara, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan semua umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Engkau berkati kami, biarlah roti dan anggur di tangan kami dikuduskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, supaya benar-benar lewat sakramen perjamuan kudus ini kami benar-benar memperoleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan dalam persekutuan ini kami semakin menjadi satu dengan Tuhan, bahkan dengan sesama kami. Dengan itu kami akan bisa mengalahkan dunia ini, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari angkat roti tangan kanan saudara, kemudian dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan mengingat bahwa Yesus telah mati di kayu salib, tubuhnya terpecah-pecah untuk keselamatan kita semua, supaya kita semua menjadi satu dengan Dia, menjadi satu dengan Bapa, dan menjadi satu dengan semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, silakan ambil anggur, pegang di tangan kanan saudara, kemudian kita angkat dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari sama-sama kita minum dengan keyakinan bahwa ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, di mana Dia telah mencurahkan darahnya untuk kita, supaya semua janji-janjinya digenapi atas hidup kita. Dan ini sebagai sebuah tanda komitmen kita untuk terus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari sama-sama kita bersekutu dengan darah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita lanjutkan semua aktivitas kita hari ini dan menerima dan membawa berkat dari Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan yang penuh dengan rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai, menghibur, menuntun, bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa dalam tayangan online minggu depan. Dan juga saudara yang memiliki kesempatan untuk beribadah secara offline, saudara bisa datang pada minggu yang akan datang, tanggal 12 Juli di gedung tempat ibadah kita, mulai pukul 7 pagi sampai jam 8 pagi. Kemudian ibadah kedua mulai jam 6 sore sampai jam 7 malam.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi. Shalom.